Setelah mangkir 2 kali dan menimbulkan kegaduhan, Saudara, pimpinan FPI Rizik Syihab menyatakan akan datang ke Polda Metro Jaya Sabtu pagi ini untuk diperiksa sebagai tersangka. Bagaimana sebaiknya proses hukum terhadap Rizik Syihab ditegakkan agar ada kepastian dan tentunya tidak menimbulkan kegaduhan? Sudah bergabung secara daring mantan hakim dan pakar hukum Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat pagi. Selamat pagi Irianda. Ya, dengan Irianda. Ya. Sehat ya Kang Asep? Ya. Kang Asep, ini barusan kita juga dengar ya di video yang disampaikan di YouTube-nya begitu, Rizik Syihab ini rencananya akan datang ke Polda Metro Jaya pagi ini. Setelah memang 2 kali ini tidak datang dipanggil oleh polisi, Anda melihatnya seperti apa? Ya, pertama pindahin dulu ya. Yang pertama panggilan 2 kali itu adalah sebagai saksi. Sebagai saksi itu adalah wajib ya. Kalau tidak datang Wajib adalah ya? Wajib di KUHP pasal 159 ayat 2 di penjelasan ya. Oke. Kan di KUHP jelas itu wajib siapapun juga, kalau enggak bisa kena pidana 9 bulan kalau perkara perdata. Nah, sekarang sudah dipanggil nggak hadir, artinya karena ini proses penyidikan sudah ketahuan siapa yang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti. Sekali lagi 2 kali di kesempatan 112 ayat 2 KUHP menentukan kalau sudah dipanggil tidak wajib maka dihadapkan kepadanya. Nah, sekarang polisi telah memerintahkan penangkapan karena telah statusnya sebagai tersangka. Tersangka itu adalah karena keadaannya, karena perbuatannya diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dia melakukan tindak pidana. Kemudian penangkapan di pasal 1/20. Jadi pengekangan sementara terhadap tersangka demi kepentingan penyidik. Jadi kalau sekarang penyidik memerintahkan penangkapan, itu ada aturannya, pasal 16 sampai 18. Jadi kepentingan penyidik, ya berdasarkan bukti permulaan untuk penyidikan boleh dia menangkap. Nah nanti ya dia akan datang ya memperlihatkan surat penangkapan. Jadi kalau hari ini ada pernyataan dari yang bersangkutan akan datang, ya kita bersyukur gitu ya. Ya kan kita dengar bahwa dia suka yang taat hukum, dia akan ikuti prosedur, dia patuh hukum, ya kita bersyukur. Datanglah nanti ke Polda, ya kita ikutin dan kita awasi sama-sama kok. Meskipun begini Kang Asep, kuasa hukumnya juga bilang 2 kali tidak datang ini karena alasan kesehatan gitu. Ya, sebenarnya hukum itu alasannya adalah alasan yuridis, ya harus kuat, harus signifikan. Nah sekarang kalau kesehatan ya buktikan dengan dokter, kan dokter banyak di kita ini kan bisa periksa ke rumah sakit juga banyak, diperiksa aja, tapi kan nggak ada keterangan dari rumah sakit ya, walaupun itu di rumah sakit di Bogor juga diperiksa nggak ada keterangannya juga kan bahwa dia sakit. Terus dia menyatakan sekarang pernyataan yang barusan kita dengar kan, bukan melarikan diri dia ada, kata tiba-tiba kaget, lo kaget gimana? Oh panggilan satu yang bersangkutan dipanggil ke rumahnya. Ya waktu hari pertama ada penghadangan, itu panggilan itu diatur di 112 dan 227 KUHP. Oke. Itulah aturan bermain bernegara. Jadi sekali lagi jangan gunakan yang tahu sehat itu tenaga medis, bukan orang hukum, bukan pengacara, hanya dokter ya dan tenaga kesehatan itu yang tahu kesehatan. Jangan bicara kesehatan bukan di bidangnya. Serahkanlah dokter yang tahu kalau soal kesehatan. Anda melihatnya mengapa? Kang Asep, ini ada drama, kemudian kontroversi sejak awal penyelidikan, kemudian dinaikkan menjadi penyidikan, rencana penangkapan, kemudian ada penetapan tersangka, selama ini menyita sekali perhatian masyarakat dalam kasus ini, Kang Asep. Ya, kita ketika ini status pandemi, ketika tenaga kesehatan, dokter, seluruh masyarakat untuk patuh terhadap prokes, ada sekumpulan orang mengadakan kerumunan. Kan dianggap melanggar undang-undang kekarantinaan kesehatan, ya dipidananya pasal 93. Atau undang-undang wabah dan penyakit menular. Dan itu juga melanggar KUHP ya, 216, 160. Nah, ketika itu prosedur akan dilakukan oleh petugas yang dalam ini adalah penegak hukum, tidak dilaksanakan, karena ini berbahaya, akan menimbulkan penyakit wabah, bisa menular dan bisa pandemi, tidak akan pernah berakhir. Ya. Nah, kenapa sih orang-orang yang menyebabkan kerumunan, sekali lagi siapapun yang menyebabkan kerumunan harus diproses di depan hukum, karena depan hukum adalah sama. Ya. Kalau ini tidak dilakukan dan kemudian yang dipanggil tidak datang, menyebabkan kan berlarut-larut. Ya. Nah kalau dulu sejak awal mentaati aturan kan nggak ada masalah. Dipanggil kan dulu sebagai saksi. Ya. 2 kali polisi telah memanggil, kenapa nggak datang? Nah sekarang kalau tersangka kaget. Nah sekarang akan datang, kita ikutin. Sekarang kenapa enggak lah? Kita kan bisa diawasin ya. Jadi sekali lagi dari proses awal sampai akhir, publik bisa mengikuti. Prosedur hukum ada. Kalau penegak hukum salah, kan nanti ada pra-peradilan. Ya, bisa diawasi oleh Kompolnas, diawasi oleh kita semua. Para akademisi hukum, praktisi hukum akan mengawasi. Apakah? Jangan berperang di narasi. Karena hukum itu bukan bicara narasi, tapi bicara bukti. Jadi kalau pernyataan-pernyataan itu kan semua orang bisa berbalas pantun, bisa ya saut-sautan itu sih nggak penting. Yang penting itu ada bukti. Tunjukkan kalau polisi menyatakan Anda tersangka, ini bukti permulaan. Nah, yang dinyatakan tersangka, ikan tehen derus ya. Bukti sebaliknya, ini loh buktinya. Ya, belum tentu juga kan penegak hukum
hukumnya benar. Nah, kalau nggak benar, tunjukkan buktinya, bukan bicara narasi ya yang sifatnya spekulatif, manipulatif, apalagi provokatif sehingga masyarakat bingung. Kita tunjukkan aja, kan kalau penegak hukum salah ada pengawasannya, ya di kejaksaan juga bisa dikembalikan berkas, di pengadilan juga transaksi saya katakan bisa lepas, ya karena itu bukan perbuatan pidana, bisa bebas karena unsur tidak terbukti, ya bisa juga masuk lapas, ya. Iya. Terlebih juga memang di satu sisi polisi sepatutnya begitu ya, ini menetapkan seorang menjadi tersangka pasti sudah memiliki 2 alat bukti atau lebih begitu ya, dan juga ada asas prudent atau kehati-hatian juga yang harus diperhatikan polisi pastinya Kang Ya. Asep ya. Gini, itu kan kita negara hukum, polisi diberi kewenangan ya, penegak hukum, tidak hanya polisi, kejaksaan, KPK, dan PNS lainnya ya yang tugasnya mengawasi sekarang sedang pandemi karantinaan diberi kewenangan. Jadi ketika seseorang dijadikan tersangka tadi, karena orang itu diduga, sekali kalimat diduga ya, berdasarkan bukti permulaan. Nah ketika seorang penegak hukum dalam ini polisi atau Polda atau Bareskrim menetapkan sebagai tersangka, pasti dia bukti permulaan. Tapi sekali lagi tidak melepaskan ajas praduga tak bersalah, satu. Kedua, hak-hak tersangka ya, yang pertama Miranda Rule ya ini ya, jadi berhak didampingi oleh penasihat hukum, jadi setiap pemeriksaan dia berhak didampingi sekali lagi. Nah makanya saya kan pasang aja CCTV, alasannya kan menyangkut keselamatan ya, kalau keselamatan yang tahu selamat atau tidak sehat atau dia sebenarnya tenaga kesehatan bukan tenaga yuridis. Nah sekarang terjadi apa-apa pasang aja CCTV di ruang Bareskrim atau di Polda, kan ada pasti, dan penasihat hukum bisa mengikuti seluruh tahap-tahap pemeriksaan itu, atau media ikutin aja kan kalau terjadi sesuatu sebagai masalah. Dan saya pikir Kabar Reskrim kan menyatakan membuka hotline, membuka nomor telepon, kemudian juga ada masukan dari masyarakat. Nah, adalah kita terbukanya kita gunakan dalam rangka pengawasan. Kayak ini kan menarik perhatian sensitif. Sensitifnya kan bukan di apa-apa. Ini situasinya pandemi yang memang hampir setahun, 10 bulan ya kami merasakan diam di rumah, kami bertahan gitu kan. Nah, kasihanlah mereka-mereka yang 100 juta lebih atau masyarakat yang bertahan atau tenaga-tenaga kesehatan, dokter yang sudah begitu perkorbanan yang tinggi. Nah, jangan dilakukan oleh orang-orang berkerumun. Sekali lagi, yang berkerumun siapa saja ya ini. Tapi Kang Asep begini, ada 6 tersangka ditetapkan oleh Polda Metro Jaya. Nah salah satunya memang Habib Rizik Syihab. 5 tersangka ini berbeda pasal yang diancamkan begitu dengan apa yang diancamkan ke Rizik Syihab. Ada pasal 160 KUHP penghasutan dan 216 melawan petugas yang disangkakan kepada Rizik Syihab. Kalau di breakdown satu-satu Kang Asep, ini gimana kita menghubungkannya, melihat atau membumikan ya pasal-pasal ini ke masyarakat, melihatnya bagaimana? Pasal 160 berhubungan dengan pandemi. Ya, gini, ini kan suatu pandemi, orang berkerumun jelas berlaku undang-undang kekarantinaan kesehatan, ya tidak boleh apa sedang situasi kekarantinaan kesehatan menimbulkan kedaruratan kesehatan, itu ada ancaman karena orang harus mematuhi tiap orang pasal 9 ayat 1, dan siapa juga menyelenggarakan melanggar penyelenggaraan ini kena pidana. Nah orang-orang ini ada sebagian, ya. Nah ketika ada kerumunan ternyata ada bahasa-bahasa, ada hasutan-hasutan ya, atau yang melanggar perintah undang-undang. Misalkan saya berkerumun nih sama Iriana dan teman-teman kita ya di Bandung. Misalkan di Bandung aja lah, paling gampang. Ya, di Dago lah atau di Cimbuluit. Tiba-tiba saya teriak-teriak di situ, mari kita ini, mari kita itu. Nah, kalimat-kalimat itu yang sifatnya hasut melawan penguasa, itu kena. Karena 160 itu ada alternatif, ya menghasut, kemudian melawan penguasa, yang melawan petugas. Nah itu bisa tiga-tiganya bisa kena, salah satu bisa kena. Tapi sebagian tadi yang ngadain acara, yang sebenarnya tidak boleh, karena itu sekarang saja sedang pandemi, ada prokes, ada PP, ada sampai perda, itu kan ada. Makanya peran mereka di hukum itu ada aktor intelektual, ada turut serta, Anda membantu. Jadi kan dipilah-pilah. Jadi seorang misalkan melakukan pembunuhan, contoh, ya ada aktor yang membunuh, ada yang megang, ada yang merencanakan, dan sebagainya. Nah di peristiwa pandemi ini juga, di kerumunan, di petamburan, atau di tempat lain ada kejadian, akan dipilah-pilah. Karena yang diadili itu sekali lagi perbuatan orang-orang, perannya sebagai apa di situ. Nah tapi kalau masalah penghasutan ini kan berarti kalau tadi Kang Asep bilang ada yang menghasut begitu ya, tapi kan pasti harus ada juga yang dibuktikan, ada yang dihasut. Ini bagaimana Kang Asep melihatnya? Gini, hukum itu kan saya tadi katakan bukan narasi, tapi bukti. Nah alat bukti yang sah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa. Sekarang udah canggih kok. Ya, jejak digital itu ya, nah, alat bukti informasi, dokumentasi elektronik akan terekam detik demi detik, itu akan harus ada. Jadi itu penegak hukum harus membuktikan, karena kewajiban nanti si penyidik serahkan kepada jaksa, jaksa yang akan bertanggung jawab di pengadilan. Nah, maka saya bilang tunggu kita di pengadilan atau proses ini kita ikuti, itu pasti punya. Kalau polisi itu nggak punya, saya pikir nggak mungkin dia menetapkan bukti permulaan. Jadi kan kita juga bisa menyaksikan, nah, kalau itu kan media sosial bisa berbagai versi karena bisa segala macam.
Tapi keterangan yang dibuat oleh polisi adalah keterangan otentik. Kita mengenal otentik atau di bawah tangan, ya. Atau dokumentasi. Tadi kan bisa dicek di berbagai, misalkan kita lihat, ya. Kan di berbagai, misalkan kita lihat di HP, providernya kita lihat, di HP-nya kita lihat, kemudian yang beredar kita lihat, itu kan bisa dicocokkan semua. Jadi itu akan terbuka, transparansi, ya apalagi tadi sidang terbuka untuk umum kalau di pengadilan. Karena pembuktian itu di pengadilan, bukan di penyidikan. Penyidikan, hak penyidik. Bukan adu narasi tadi ya, Kang ya? Oh, bukan narasi, Ya. karena narasi itu Melainkan buat bukti di pengadilan. ya. Gitu ya. Betul. Nah, kalau yang 216 Kang, yang melawan petugas melawan petugas begitu ya, kurang lebih garis besarnya bunyinya. Ya, 216 itu kan ancamannya 4 bulan 2 minggu. Ya itu ada kerumunan-kerumunan melawan petugas, melawan pegawai negeri gitu kan. Nah, kalau di situ ya yang di 160 bedanya ancamannya 6 tahun ya. Tapi alternatifnya di awal ada 1, 2, 3 ya. Nah, kalau di sini kerumunannya berbeda sekali lagi di awalnya. Jadi nanti ketika kenapa pasal 160 dan 216 ya berbeda, sekali lagi peristiwanya, tindak pidananya, Oke, dilihat lagi ke lokus peristiwanya. deliktinya itu berbeda. Ya, jadi peristiwa hukumnya berbeda, nanti akibat hukumnya beda. Itulah yang memang harus dipilah-pilah nanti karena unsurnya berbeda juga. Ya, itulah kemudian yang bukan tidak mungkin begitu ya, di satu kejadian yang sama tapi pasal yang disangkakan kemudian berbeda dari 5 orang dan juga di 1 orang ke Rizik Syihab. Kang Asep, bila nanti diperiksa oleh penyidik, seorang tersangka diperiksa oleh penyidik, ada syarat subjektif dan objektif untuk penahanan, masalah penahanan. Ini Anda melihatnya seperti apa? Mungkin Jadi diperiksa sebagai tersangka kemudian langsung ditahan gitu. ya ini, jadi pemeriksaan ya penahanan dulu, kita penahanan dulu. Ya penahanan itu pasal 21. Jadi kalau ancamannya lebih dari 5 tahun atau perbuatan-perbuatan tertentu itu dapat ditahan. Jadi itu kewenangan penyidik. Oke. Alasannya apa? Karena takut melarikan diri, ya, takut mengulangi lagi, menghilangkan barang bukti. Nah sekarang pertanyaannya kenapa dulu saksi sekarang sudah tersangka? Saya kasih contoh ya supaya paling gampang publik mengikutinya. Ada peristiwa yang paling gampang, ada peristiwa perkosaan, penganiayaan, pembunuhan. Pelakunya si Asep, misalkan. Oke. Kabur nih, nggak tahu kemana. Udah diperiksa tuh saksi, Irianda saksinya, ini saksinya. Sudah, polisi udah tahu, oh ada tindak pidana. Pelakunya berdasarkan keterangan saksi adalah si Asep. Ya, si Asep sudah dipanggil sebenarnya kesempatan sebagai saksi untuk klarifikasi. Karena nggak ada, ya udah tinggal tangkap. Karena sudah nyata dan jelas, salah. Berarti memang Indikator demi terangnya perkara kan. ada kewenangan penyidik di situ ya. Beberapa syarat tadi kalau Kang Asep sampaikan, salah satunya kalau hukumannya ini ancamannya di atas 5 tahun ya. Kang Asep, terakhir mungkin bisa ditekankan lagi kenapa sih nggak pakai pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan? Karena memang kan ini kan kasusnya kasus kerumunan tadinya dinyatakan. Ataukah polisi memang menyasar objek penghasutan lain? Ini sudah dipahami. Jadi satu perbuatan bisa tidak lebih dari 3 tindak pidananya. Jadi contohnya paling gampang lagi ya. Orang sambil merkosa, sambil nganiaya, sambil mencuri. Nah itu yang paling gampang. Nah di peristiwa pandemi ini bisa kena undang-undang kekarantinaan, bisa kena undang-undang wabah menular, bisa kena KUHP. Bisa juga ada pasal-pasal lain loh, hati-hati. Jadi sementara ini boleh aja. Tapi si penyidik menetapkan 160 atau di perkara korupsi mungkin pasal 12, nanti pasal 2. Ini pun sama. Jadi ketika dalam satu perbuatan itu masing-masing pasal bisa digunakan. Nah nanti di jaksa itu dakwaannya bisa tunggal, bisa alternatif, bisa kumulatif. Ya, artinya apa? Nah sekarang polisi mungkin berdasarkan bukti permulaan dan saya katakan diduga tadi hanya pasal ini yang kena, masing-masing peran pasal-pasal ini. Nah siapa tahu nanti bisa kumulatif pasal-pasal lain bisa digunakan. Ya di undang-undang menyangkut pandemi ini ada undang kesehatan, ya ada undang pandemi, ya undang-undang karantina, ada undang wabah menular, dan pasal-pasal lain itu bisa kumulatif. Seseorang bisa dikenakan ya pasal yang banyak. Itu yang dikenal pasalnya lapis gitu kan bahasa sederhananya. Itu tadi ya, garis merahnya juga Kang Asep sebutkan jangan adu narasi, kemudian ini akan lebih baik kalau beradu bukti nanti di pengadilan begitu kalau memang sudah ditetapkan menjadi tersangka, dan tentunya ini kepolisian juga harus menindak kalau misalkan ada pelanggaran-pelanggaran di wilayah-wilayah PSBB atau lagi pandemi ini juga harus jangan sampai tebang pilih begitu Kang Asep ya. Betul. Baik. Kang Asep, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu pagi hari ini. Sama-sama. Asep Iriawan, pakar hukum dan mantan hakim, terima kasih sekali lagi.